Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis, Power Upload Cocosel yang pasti bakal mereaction video yang amazing. Apa kabar semua? Saya selalu ya, yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi sakit cepat sembuh aja ya, dan bisa kembali aktivitas seperti biasanya. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa gue bakal mereaction sambil belajar tentang sejarah ya, belajar tentang sejarah yang ada di Nusantara, dan khususnya ini sekarang gue lagi tertarik banget mereaction dan belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Dan untuk kesempatan kali ini gue bakal belajar dan sambil reaction itu tentang salah satu ulama Palestina yang datang ke Aceh. Masya Allah, ulama Palestina siapa itu? Yaitu Syekh Abdullah Kanaan, yang konon katanya ini adalah orang yang membangun atau pendiri kerajaan Aceh Darussalam, dan orang yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Penasaran kan? Kita reaksi bareng-bareng aja dan sambil belajar. Ingat, sambil belajar. Kita mulai 1, 2, 3. Dan ini dari channelnya Sejarawan Muda. Makam ini, makam Syekh ya? Hai sahabat sejarawan muda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas seorang ulama yang berasal dari negeri Kan'an, Palestina, dan beliau hijrah ke Aceh, yaitu Syekh Abdullah Kanaan, atau yang lebih dikenal dengan Tunku di Lampeneun. Tengku di Lampeneun ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula tekan tanda loncengnya supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Jangan lupa nih ya. Syekh Abdullah Kanaan adalah seorang ulama asal negeri Kan'an, Palestina, yang mula-mula menyiarkan agama Islam ke Aceh Besar. Masya Allah. Ia datang ke Aceh Besar bersama dengan Merah Johan pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Ia merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Namanya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan Tunku Syekh Lampeneun, dan kampung yang didiaminya dinamakan dengan Kampung Lampeneun, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. Wow, Masya Allah. Pada hari... Wait, sebentar, karena jadi memang bener ya ini pertama kali nih kursinya udah mau ngejomplang, kaget ya. Jadinya memang bener nih ya, Syekh Abdullah Kanaan ini adalah salah satu orang yang pertama kali membawa bibit lada ya. Dan Kanaan itu adalah nama daerah yang ada di Palestina. Masya Allah, Masya Allah. Hari Kamis, tanggal 27 Rajab tahun 570 Hijriah atau 1180 Masehi, prajurit pilihan kerajaan Islam Perlak diberangkatkan ke Bandar Lamuri, dipimpin langsung oleh Syekh Abdullah Kanaan sebagai panglima, dan juga muridnya yaitu Merah Johan, putra Sultan Kerajaan Linga, sebagai wakil panglima. Pasukan itu diberi nama dengan nama Syiahudan. Anggotanya berjumlah 400 prajurit dan 100 perwira. Di antaranya 75 prajurit wanita. Wow. Pada hari Masya Allah, ini 470 prajurit, 100 diantaranya yaitu ada 100 perwira dan 75 wanita prajurit. Masya Allah ya, memang memang ini ya, memang Aceh dari dulu memang ya seperti itu gitu ya. Seperti itu dalam artinya ya, semuanya itu dari kalangan pria maupun wanita itu ya memang seorang prajurit, dan memang banyak banget pahlawan-pahlawan di Aceh itu ya seorang wanita. Ada Cut Mutia, terus ada Laksamana Kemalahayati, terus ada Cut Nyadin,
terus ada siapa lagi tuh? Ya banyak deh ya. Soalnya belum sempat gue pelajari juga semua. Nanti insya Allah bakal gue pelajari semua. Masya Allah. Keberangkatan itu diselenggarakan upacara khidmat di mana Makdum Alaidin Malik Muhammad Shah menyampaikan amanah yang intinya supaya anggota pasukan Syiahudan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lainnya dan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah kecuali bila diserang. Masya Allah, Masya Allah. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Kan'an itu ternyata sempat menimbulkan kekhawatiran dari pembesar kerajaan Buddha Indra Purba. Mereka takut ekspedisi militer Syekh Abdullah Kan'an dan Murrah Johan itu bertujuan untuk memaksa penghuni kerajaan untuk memeluk Islam. Namun kekhawatiran itu berkurang sekembalinya utusan Maharaja Indra Purba dari kerajaan Islam Perlak seraya mengklarifikasi bahawa ekspedisi militer Syekh Abdullah Kan'an ekspedisi yang tidak mengancam dan damai. Tanpa disangka, kehadiran Angkatan Syiahudan ternyata melahirkan kesan yang teramat dalam di kalangan para pembesar kerajaan Buddha Indra Purba. Sebab kehadiran mereka benar-benar menjunjung hak asasi masyarakat dan membantu pembangunan kerajaan Indra Purba. 2 tahun kemudian diselenggarakan musyawarah besar di Istana Kerajaan Indra Purba di Bandar Lamuri. Sekitar 1,000 orang ikut hadir yang merupakan perwakilan dari kerajaan Sedu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri, Indra Purba dan sejumlah tokoh peninjau dari kerajaan Islam Perlak. Masya Allah. Jadinya memang kehadiran pasukan dari Syiahudan ini awalnya itu membuat kekhawatiran dari kerajaan Indra Purba. Tetapi sebenarnya justru kebalikannya ya. Kehadiran pasukan dari pasukan Syiahudan ini justru malah menjunjung hak asasi masyarakat di kerajaan Indra Purba. Masya Allah. Masya Allah. Dan kerajaan Lamuri juga. Masya Allah. Allahu Akbar. This is Islam. Cinta damai. Berperang, sekalinya berperang itu adalah melawan kebatilan. Mempertahankan agama. Makanya tak heran dan tak jarang gitu. Harga mati, ya. Ya mungkin kalau menurut gue secara pribadi gitu. Harga mati orang-orang Aceh itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Masya Allah. Menurut gue nih ya, menurut pandangan lamun bahasa Sunda nama cek aing mah gitulah pokoknya namanya. Masya Allah. Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Linga dan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Setelah Maharaja Indra Purba membuka dan memberi amanah kepada peserta musyawarah, Syekh Abdullah Kan'an menyampaikan pidato politik beliau menguraikan dasar-dasar dan bentuk pemerintahan sesuai masyarakat dan hubungan manusia menurut Islam. Beliau menandaskan bahawa Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia dan aturan dasar kerajaan. Maka dunia akan menjadi surga di mana Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia. Pedoman. Ya, ini sudah diajarkan dari dulu. Dari dulu. Ini adalah Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup manusia. Ini pertanyaannya, berapa kali kita baca Quran dalam sehari? Berapa ayat maksudnya, ya? Berapa kali kita menghafal Al-Quran dalam sehari? Ketika ada lagu baru aja yang viral, 5 menit langsung hafal, ya? Ya apa namanya? Ya sama, gue juga ya seperti ini gitu kan. Gue nggak ngerasa diri gue baik atau bagus
ataupun gimana gitu kan. Tetapi kalau misalnya mendengar kalimat seperti ini, Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup. Iya gue tahu gitu kan. Tapi Masya Allah iya juga sih gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Keadilan, kebenaran, persaudaraan dan kasih sayang, persamaan dan kebebasan menjadi raja. Syekh Abdullah Kanan menyarankan agar kerajaan Indrapurba, kerajaan Indrapurwa, kerajaan Indrapatra, kerajaan Indrapuri dan kerajaan Sedu dilebur menjadi kerajaan Islam seperti meleburnya kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Linga dan kerajaan Islam Samudra Pasai. Dia juga memperkirakan bahawa pada masanya kelak maka kerajaan Samudra dan kerajaan Indrajaya akan menyatu diri ke dalam kerajaan besar yang akan segera dibentuk. Masya Allah. Syekh Abdullah Kanan. Tadi dulu. Jadi Syekh Abdullah Kanan ini ya ibaratnya bernegosiasi ya kepada 5 kerajaan Hindu ini untuk menjadi kerajaan Islam yang sangat kuat dan besar. Masya Allah. Mengajak. Subhanallah. Apa ya? Ibaratnya gini loh. Satu orang mengajak 5 kerajaan gitu kan. Satu kerajaan isinya misalkan ada 1.000 orang, 5 kerajaan berarti kan 5.000 orang. Jadi satu orang itu mengajak taruhlah 5 kerajaan yang isinya 5.000 orang gitu kan, untuk menjadi kerajaan Islam. Masya Allah. Begitu mulianya itu perjuangan Syekh Abdullah Kanan ini. Gue agak terharu loh, serius loh ini. Soalnya kan sambil mereaction, gue sambil berimajinasi gitu. Perjuangan beliau, Masya Allah, luar biasa gitu. Dan mengusulkan agar kerajaan Islam yang bersatu diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam musyawarah tersebut juga tercapai kesepakatan di antaranya: 1. Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapatra, Kerajaan Puri, Kerajaan Sedu dilebur diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Masya Allah. 2. Dasar kerajaan Nangro Aceh Darussalam adalah Islam. 3. Ibu kota kerajaan Aceh Darussalam dibangun di sebelah Kurung Naga, arah hulu Kuala Naga, yang tujuannya untuk mengenang pertempuran sengit antara kerajaan Indrapurba yang dipimpin oleh Murah Johan melawan kerajaan Sedu yang dipimpin oleh Laksmana Maharani Nian Niu. Ibu kota baru diberi nama Kota Banda Aceh Darussalam yang berarti Pelabuhan Aceh Darussalam. 4. Melantik Pangeran Murah Johan menjadi Sultan pertama Kerajaan Nangro Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Alaidin Johan Shah. Masya Allah. Jadi sahabat sejarawan muda, Syekh Abdullah Kanan lah pendiri Kerajaan Nangro Aceh Darussalam, dan beliaulah yang menamai negeri Aceh dengan nama Aceh Darussalam. Saat ini di makamnya sudah didirikan bangunan dan sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melepaskan nazar. Jadi sahabat saja, apabila ada kekurangan dan kejanggalan, mohon dikritik di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channelnya Sejarawan Muda. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini jujur, gue agak terbawa suasana dalam artinya, oh ternyata gitu. Orang yang pertama kali membawa bibit lada yaitu Syekh Abdullah Kanan, asal Palestina. Orang yang menyatukan 5 kerajaan Hindu yaitu Syekh Abdullah Kanan. Dan orang yang pertama kali memberikan nama Nangro Aceh Darussalam itu Syekh Abdullah Kanan, asal Palestina. Masya Allah.
Gue terharu gitu, gue terharu banget gitu melihat perjuangan beliau gitu, yang sangat luar biasa banget gitu, masya Allah. Dan yang pastinya buat kalian semua, justru pelajaran-pelajaran sejarah yang seperti ini harus kita ketahui, kita perdalam. Ya, ini salah satu sejarah peradaban Islam di Nusantara tuh ya seperti ini gitu. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang Islam harus mengetahui asal muasal sejarah Islam itu seperti apa. Kita harus belajar. Makanya gue jadikan momen ini adalah untuk belajar. Momen reaction ini adalah untuk belajar gitu. Kalau kalian suka ya silahkan, alhamdulillah. Kalau misalkan kalian tidak suka ya nggak jadi masalah gitu kan. Kalau misalkan kalian ada kritik, saran dan lain sebagainya ya silahkan. Di kolom komentar bisa. Ada rekomendasi video dan lain sebagainya, kalian bisa kirimkan melalui DM Instagram juga, nggak jadi masalah. Insya Allah nanti sama gue langsung secara pribadi itu bakal dibalas gitu kan. Banyak kok teman-teman, saudara-saudaraku yang dari Aceh maupun dari luar Aceh yang berkomunikasi sama gue gitu. Banyak. Ya alhamdulillah. Kita kan semua ini bersaudara, kita bersaudara, jangan ada perpecahan di antara kita gitu. Kalau kalian memang memiliki sejarah yang sangat luar biasa daerah kalian, ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kalian ingin memperkenalkan sejarah kalian yang daerah kalian misalkan yang tertutupi, yang banyak orang yang tidak mengetahui gitu. Ya kalian bisa kirimkan rekomendasi video untuk kita pelajari secara bersama. Masya Allah. Dan yang pasti makasih banget buat semuanya yang ngikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Buat kamu semua sekali lagi yang bergabung di channel gue, jangan lupa langsung di subscribe biar channel ini biar terus berkembang, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Dan gue harus undur pamit dari ruang pandang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you, bye.